Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi manabil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semua, khususnya kenikmatan sehat dan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Senin pagi sebagaimana biasa melalui channel BMS Indonesia, Radio Suara Dakwah dan Kemanusiaan. Sahabat dirahmati Allah, tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah kita di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas yang melanjutkan pembahasan tentang kecerdasan ruhani ya. Pada minggu lalu kita membahas tentang visi akhirat. Nah, kita akan melanjutkan pada pagi hari ini. Orang yang memiliki kecerdasan ruhaniyah itu dia merasakan keadaan Allah. Merasakan keadaan Allah. Mereka yang bertanggung jawab ya, dan cerdas secara ruhaniyah akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja ia berada, dia akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa salah satu produk dan keyakinan yang beragama antara lain melahirkan kecerdasan moral, spiritual yang menumbuhkan perasaan yang sangat mendalam bahwa dirinya itu senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Karena engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Ada kamera ilahiyah, ada CCTV Allah, CCTV ilahiyah yang terus mengintai dan menyoroti kalbunya, dan mereka merasakan serta menyadari bahwa seluruh detak hatinya itu diketahui dan dicatat Allah tanpa ada satupun yang tercecer. Semua dicatat oleh Allah. Orang yang cerdas secara ruhaniyah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang bisikan hatinya itu. Allah Maha mengetahui bisikan hatinya. Kami telah dekat kepadanya daripada urat nadinya. Sahabat yang dirahmati Allah, takwa yang kita tafsirkan sebagai perasaan bertanggung jawab. Bertanggung jawab tidak mungkin tumbuh kecuali ada kesadaran yang sangat mendalam
bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala senantiasa tampak dimanapun kita berada dan tampak dalam pandangan batin. Dimanapun kita berada, tampak Allah selalu hadir dimanapun kita berada. Nah, dan dalam pandangan batin yaitu qalbu, ya, sebagaimana tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, ya, jadi kesadaran bahwa Allah senantiasa bersamanya, innallaha ma'ana, dan perasaan bahwa Allah menyaksikan dirinya, musyahadah, jadi musyahadah merupakan bentuk fitrah manusia, karena sejak awal penciptaannya manusia telah ada perjanjian moral dan pengakuan potensi bertuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Sahabat dirahmati Allah, dengan kesadaran itu pula sebenarnya nilai-nilai moral itu akan terpelihara, karena seluruh tindakan yang berasal dari pilihan kalbunya yang berbinar-binar bercahaya nurani akan melahirkan kemampuan untuk memilih atau keberpihakan yang jelas dan lugas pada prinsip iman yang sangat merindukan pertemuan dengannya, yang sangat merindukan pertemuan dengan Allah, sehingga seluruh tanggung jawabnya dapat dibayarkan tunai dan mereka memperoleh predikat jiwa yang mutmainnah, dikarenakan merasakan ketentraman dan tidak merasa terikat oleh apapun kecuali pengharapan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Subhanallah. Begitulah kalau jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridhonya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku ini. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang memiliki kecerdasan ruhaniyah rasakan dirinya berada dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, atau dalam sempit maupun dalam keadaan lapang. Mereka tetap merasakan kebahagiaan, merasakan sa'adah, happiness, bahagia.
karena Allah mereka bertawakal. Arti kata tawakal itu, tawakul atau wakil, memberikan pengertian perihal sikap seseorang untuk menyandarkan diri sehingga dirinya kuat atau satu yang dapat diandalkan sehingga kita merasa tentram karena ada seseorang yang dapat diandalkan. Siapa ini kalau bukan kepada Allah? Kita tawakal kepada Allah. Ketika Anda sedang dalam keadaan lemah atau sangat tidak berdaya menghadapi sesuatu, tentunya Anda membutuhkan orang yang dapat diandalkan untuk mewakili Anda. Orang tersebut tidak mungkin menjadi wakil kecuali Anda yakin bahwa memang dia patut diandalkan. Mereka menjadikan dirinya semakin kuat dari hari ke hari karena yakin ada sumber kekuatan yang akan memberikan kelimpahan kepada dirinya. Yakin Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar dan maha kuat. Sahabat dirahmati Allah. Dan berbagai penelitian yang berhubungan antara komitmen beragama dan kesehatan menunjukkan adanya hubungan yang bermakna di antara kelompok-kelompok yang menjalankan ibadah keagamaan dan kelompok-kelompok yang menjalankan kesehatan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa dalam studi komprehensif itu dari 200 penelitian epidemiologik, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara agama dan kesehatan. Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti ini dan ilmuwan lainnya ini diperoleh bahwa komitmen agama ini menurunkan angka kematian karena bunuh diri. Dan penelitian terbukti bahwa mereka yang tidak mengikuti kegiatan agama mempunyai risiko 4 kali untuk bunuh diri dibandingkan dengan mereka yang rajin menjalankan komitmen beragama. Mereka memiliki komitmen pada agama dan menjalankannya secara rutin memiliki risiko terkena kardiovaskular. Kardiovaskular itu lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menjalani ibadah secara rutin. Mereka yang memiliki komitmen agama lebih kuat menahan keluhan depresi, stres, lebih cepat berjalan, lebih tahan menahan rasa takut, dan lebih kuat menghadapi stres. Akan lebih kuat menghadapi stres ini. Sahabat ini rahmati Allah. Karena itu, mari kita perkuat rasa keberagamaan kita ini, perkuat dengan menguatkan keimanan kita, keyakinan kita, dengan menguatkan rasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas secara ruhaniah selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun dia berada. Siapapun yang meyakini
merasakan kehadiran Tuhan, lalu menjalankan agama secara rutin dan penuh rasa cinta, mahabbah kepada Allah, maka dia akan memperoleh sandaran yang kuat, insya Allah. Tentu saja perasaan kehadiran Allah di dalam kalbu tidak datang begitu saja, melainkan harus dilatih melalui keheningan batin kita. Ya. Anda tidak mungkin menangkap bayangannya di atas air yang deras. Tidak mungkin menangkap bayangan di atas air yang deras itu mengalir. Tetapi tengoklah gambar wajah Anda yang utuh ketika air itu tenang, bening, dan tidak ada riak sedikit pun. Maka di dalam sholat kita, usahakan sholat kita itu khusyuk, tumaninah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, baik di dalam gerakan maupun dalam bacaan-bacaan. Melatih diri kita menjadi tenang, mutmainnah. Begitu juga dengan melatih kalbu kita ini untuk merasakan kehadiran Allah. Ya hanya mungkin diperoleh ketika keadaan jiwa dalam kondisi kontemplatif, bening, dan menarik diri untuk beberapa saat dari hiruk pikuk duniawi yang dalam istilah sufistik ini, para sufi ini dikenal dengan uzlah. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapan kita berada. Insya Allah dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, insya Allah. Tanpa terasa waktu kita sudah berlewat dalam kajian Senin pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menghadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan dimanapun kita berada. Ingat, ada kamera, ada CCTV Allah yang senantiasa mengintai kita. Tidak akan terlewatkan satu perilaku pun, Allah pasti akan mencatat. Malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat perilaku-perilaku kita, baik perilaku baik atau amal soleh maupun perilaku-perilaku yang buruk, amal-amal yang jahat, amal perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Mari kita akhiri kajian Senin pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa qabul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.